Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat-sehat ya. Kita akan belajar kembali dan kita awali dengan berdoa dulu bersama-sama. Ayo kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan IPA. Materinya yaitu penerapan sifat bunyi. Melanjutkan materi sebelumnya ya anak-anak. Ayo kita akan segera mulai. Kalian pasti sudah siap kan? Nah, sebelumnya dengarkan dulu suara berikut ini ya. Nah, apakah kalian tadi bisa mendengar suara? Suara apa ya tadi? Coba suara apa? Betul, itu tadi adalah suara kicau burung. Kira-kira kamu tahu tidak? Bagaimana suara kicau burung itu bisa sampai ke telinga kita? Prosesnya bagaimana ya? Kita bisa mendengarkan bunyi karena kita punya telinga. Betul kan? Nah, kita tadi mendengar suara burung karena kita punya telinga. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian telinga. Bagian telinga yang pertama yaitu daun telinga. Merupakan bagian telinga paling luar. Kemudian bagian telinga yang kedua adalah saluran telinga atau lobang telinga. Bagian telinga berikutnya adalah gendang telinga. Kemudian tulang pendengaran. Bagian telinga berikutnya yaitu rumah siput. Namanya rumah siput ya. Benar, karena memang bentuknya seperti siput. Rumah siput ini biasa disebut juga dengan koklea. Bagian telinga yang berikutnya adalah 3 saluran setengah lingkaran. Terdiri dari 3 dan bentuknya seperti setengah lingkaran. Ada sel syaraf dan saluran eustachius. Itu tadi bagian-bagian telinga kita. Selanjutnya fungsi bagian dari telinga kita. Yang pertama, daun telinga berfungsi mengumpulkan dan menangkap bunyi yang datang. Sedangkan saluran telinga berfungsi menyalurkan bunyi ke gendang telinga. Gendang telinga menangkap getaran suara pertama kali dan mengubah bunyi menjadi getaran, kemudian mengantarkan getaran tersebut ke tulang pendengaran kita. Fungsi dari tulang pendengaran adalah menerima getaran dari gendang telinga, kemudian mengantarkan getaran ke rumah siput. Rumah siput atau koklea menerima getaran dari tulang pendengaran dan diantarkannya getaran tersebut ke sel syaraf. Sel syaraf inilah yang mengantarkan getaran ke otak. Dan otak menerjemahkan bunyi yang kita terima. Fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan saluran eustachius mengatur tekanan udara dan menyalurkannya ke rongga mulut. Selanjutnya anak-anak, bagaimana sih
proses bunyi itu bisa kita dengar? Yang pertama, bunyi masuk ke daun telinga kita, ditangkap oleh daun telinga, kemudian diantarkan melalui saluran telinga menuju gendang telinga. Di gendang telinga inilah getaran akan diperbesar, kemudian diantarkan ke tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran, bunyi diantarkan ke rumah siput, kemudian disalurkan ke sel syaraf. Oleh sel syaraf, getaran bunyi itu disampaikan ke otak. Nah, di otak dia nanti yang akan menerjemahkan bunyi yang kita terima, termasuk dari mana asal bunyi tersebut. Anak-anak, pernah tidak kalian sakit telinga? Pasti nggak enak ya. Nah, contoh dari gangguan telinga adalah misalnya tuli. Tuli itu berkurangnya pendengaran telinga, atau penyakit congek namanya, yaitu infeksi pada saluran telinga. Nah, agar tidak sakit, apa yang harus kamu lakukan? Tentu saja harus merawat telinga kita ya. Caranya dengan membersihkan telinga secara teratur dan dengan benda yang halus, atau kalian harus menutup telinga jika mendengarkan suara yang keras. Jangan biarkan suaramu terbuka kalau mendengar suara keras, karena bisa merusak gendang telinga. Nah, itu tadi yang kita pelajari anak-anak hari ini. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita diberikan pendengaran yang sehat. Bagaimana cara bersyukurnya? Kita gunakan telinga dan pendengaran kita yang baik-baik, dan tentu saja harus kita rawat. Tidak boleh dibiarkan telinga kotor sehingga menjadi sakit dan menimbulkan infeksi. Baik, anak-anak, sekian dulu pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, terus semangat belajar. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.